Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adra Khalis dengan NIM 2216050052. Yang terhormat dosen pengampu saya Bu Fira Agusta dan juga penonton-penonton yang menyaksikan video ini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa penyelesaian masalah terhadap data-data berganda seperti ini, yang dimana data ini akan saya selesaikan ataupun permasalahan yang ini bisa kita anggap sebagai regresi linear berganda. Jadi untuk penyelesaiannya saya menggunakan aplikasi IBM SPSS. Oke, untuk yang pertama, pasti teman-teman buka aplikasi IBM SPSS. Yang kedua, pada variable view, teman-teman boleh memasukkan jenis data yang akan diinputkan. Yang dimaksudkan dengan jenis data ini adalah seperti ini, jenis data produktivitas. Untuk data produktivitas ini jenisnya, karena produktivitas itu, data produktivitas yang ini bersifat angka, jadi kita buat numerik. Begitu juga lingkungan dan pengalaman. Untuk tipe ini semua data yang bersifat angka, berarti penginputannya ataupun jenis datanya itu numerik. Setelah itu pada kolom measure kita inputkan mana variabel yang bisa mempengaruhi ke dalam scale dan variabel yang akan dipengaruhi ke dalam nominal. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke data view. Untuk di data view, setelah teman-teman nantinya menginput data variable view tadi atau jenis data tadi, kita input semua data yang akan digunakan pada data view ini, seperti contoh data ini. Setelah penginputan data, bagaimana sih cara penyelesaiannya untuk regresi linear berganda ini? Yang pertama, klik analyze, habis itu regresi. Pada menu regresi ini kita klik linear, akan keluar menolak seperti ini. Maka untuk penyelesaiannya, produktivitas kita masukkan ke variabel independen ataupun variabel yang akan dipengaruhi. Bisa jadi variabel independen ini adalah variabel terikat ataupun variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua, variabel independen kita masukkan lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Kenapa? Karena kedua variabel ini akan sangat memengaruhi variabel produktivitas ataupun variabel dependen. Untuk penyelesaiannya, kita klik menu statistik dan centang semua menu yang berada di regresi berada di samping tabel regression coefficient. Setelah itu continue. Pada menu plot kita klik histogram untuk menampilkan hasil histogram nantinya. Setelah itu pada menu option pastikan probability of F nya itu entry 0,05 dan removal 0,1. Oke, continue. Setelah itu kita oke. Maka keluarlah hasil pada outputnya. Yang pertama itu pada output deskriptif statistik kita dapat mengetahui akan kita ketahui berapa rata-rata, standar deviasi dan sampel yang digunakan. Seperti pada produktivitas kerja, rata-rata yang diketahui adalah 54,33 dengan standar deviasi 5,677 dengan sampel yang digunakan ya 24. Yang kedua, untuk lingkungan kerja, rata-rata yang kita dapatkan ialah 54,21
dengan standar deviasi 5,890 dengan sampel ataupun data 24. Sedangkan di pengalaman kerja rata-rata yang kita dapatkan ialah 5,29 dengan standar deviasi 1,876 dengan data yang diuji 24 data. Masuk ke correlation. Correlation ini ialah hubungan antar variabel. Untuk hubungan antar variabel ini bisa kita istilahkan ataupun kita pakai simbol R. Jadi untuk correlation ini R, untuk variabel tadi produktivitas sebagai variabel Y dan lingkungan kerja sebagai variabel X1, pengalaman kerja sebagai variabel X2. Jadi untuk Rx1Y sama dengan 0,450, yang dimana hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja ini sangatlah kuat, karena setiap korelasi yang lebih besar dari 0 ataupun bersifat positif memiliki hubungan kuat. Lanjut yang kedua, Rx2Y, yaitu hubungan antara produktivitas kerja dengan pengalaman kerja dengan hasil 0,293. Jadi hubungan antara dua variabel ini ataupun produktivitas kerja dengan pengalaman kerja ini sangatlah kuat. Lanjut, model Sunmari. Untuk model Sunmari ini R square yang kita dapatkan ialah 0,268, yang dimana R square ini adalah kuadrat dari R yang merupakan kunci determinasi. Lanjut kepada koefisien. Koefisien ini ialah bagaimana cara kita mendapatkan model regresinya. Yang dimana di sini kita dapatkan untuk model regresi itu memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B1x1 ditambah B2x2. Di sana kita dapatkan bahwa untuk A di sini kita dapatkan 27,838, untuk B1 kita dapatkan 0,413 dan untuk B2 kita dapatkan 0,775. Jadi untuk model regresi yang kita dapatkan ialah Y sama dengan 27,838 ditambah B ditambah 0,413 dikali X1 ditambah 0,775 dikali X2. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi dari koefisien ini. Untuk A sama dengan 27,838, maka jika X1 dan X2 itu bersifat 0, maka kita dapat mengambil asumsi bahwa A sama dengan Y. Sedangkan jika untuk kita masuk ke B1, B1 sama dengan 0,413, maka setiap lingkungan kerja naik satu satuan, maka produktivitas kerja akan bertambah sebanyak maka A atau Y bertambah sebesar 413 unit per harinya. Sedangkan untuk B2 pengalaman kerja, setiap 0,775 setiap X2 naik satu satuan, maka konstanta ataupun A akan naik sebesar 775 unit per hari dengan X1 konstan ataupun mutlak. Lanjut untuk soal terakhir.
jika produktivitas kerja ya prediksi produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Di sini kita ketahui bahwa X1 kita memiliki X1 50 dan X2 10. Jika hal itu dimasukkan ke dalam model regresinya bagaimana? Disinilah kita dapatkan model regresi yang dimana Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 dikali 50 ditambah 0,775 dikali 10. Jadi untuk Y atau produktivitas kerja sama dengan 27.838 ditambah 20,65 ditambah 7,75. Maka kita dapatkan hasil untuk produktivitas kerja ialah 56.238 unit per harinya. Oke, mungkin cukup dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.